kasih telah menyaksikan video saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Adapun judul tugas saya yaitu metode topsis, dan saya mengangkat judul yaitu menentukan merek sepatu terbaik dengan menggunakan metode topsis. Saya Muhammad Faisal dengan NIM 2018-220164 dari kelas TI 51. Langkah metode SW yang pertama yaitu mendefinisikan alternatif serta nilai terhadap kriteria yang dibutuhkan. 2. Mempersiapkan matriks keputusan dan menormalisasi matriks keputusan. Yang ketiga, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi berbobot. Dan nomor 4, cari matriks solusi ideal, positif dan negatif. Nomor 5, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal, positif dan negatif. Yang terakhir, menghitung kedekatan relatif dan mengurutkan urutan referensi. Selanjutnya, penjelasan dan perhitungan studi kasus metode topsis. Kita beralih ke Microsoft Excel. Pertama, mendefinisikan alternatif serta nilai terhadap kriteria yang dibutuhkan. Alternatif di sini ada Ardiles, Ando, Nai, dan Karpil. Kodenya yaitu K1, K2, K3, dan K4. Selanjutnya, kriteria dan bobot. Di sini ada kode, kriteria, bobot, dan jenis. Kode di sini ada S1, S2, S3, S4. Dan kriterianya yaitu ketahanan, harga, kain, dan kenyamanan. Bobot yang ada di sini yaitu 0,27, 0,52, 0,06, dan 0,15. Jenisnya itu keuntungan, ada biaya, keuntungan, dan keuntungan. Di sini kita normalisasikan bobotnya. Caranya itu sama dengan sum dalam kurung. Kita blok di sini, terus enter, maka jumlahnya adalah 1. Selanjutnya kita pindah ke nilai alternatif. Nilai alternatif di sini ada K1, K2, K3, dan K4. Kriterianya yaitu S1, S2, S3, S4. Bobotnya di sini ada 5, 3, 4, 5. S2 yaitu 1000, 2000, 3000, 4000. S3 ada 4, 5, 6, 7. S4 ada 3, 4, 2, 6. Selanjutnya, mempersiapkan matriks keputusan dan normalisasi matriks keputusan. Di sini ada nilai dari S1, S2, S3, dan S4. Cara mencari nilai S1 yaitu sama dengan square T dalam kurung lagi. Kita ambil di sini D18 Cara mencari S1 yaitu sama dengan square T dalam kurung, buka kurung lagi, D18 dipangkat 2 sama dengan, terus ditambah D19 ditambah D19
D19 dipangkat 2, terus ditambah D20 dipangkat 2, terus ditambah D21 dipangkat 2. Maka hasilnya 8,60025438. Sama seperti penjelasan S1, begitupun dengan S2, S3, dan S4. Selanjutnya kita pindah ke alternatif kriteria. Di sini kriteria S1, cara mencarinya yaitu sama dengan D18 dibagi D25, maka hasilnya 0,57350269. Supaya di sini tidak bergeser kalau di drag ke bawah, kita kasih dolar. Di sini kita kasih dolar. Sama juga di sini supaya kita bisa drag ke bawah. Begitupun S2, S3, dan S4. Caranya sama. Selanjutnya kita beralih ke cara ketiga, mencari S1. Di sini caranya yaitu sama dengan G7 dikali D30. Maka hasilnya 0,155884573. Sama dengan cara ketiga tadi, di sini kita kasih dolar supaya kalau kita drag ke bawah nilainya tidak berubah-ubah. Untuk cara S2, S3, dan S4 sama halnya dengan mencari S1. Selanjutnya mencari matriks solusi ideal positif dan negatif. Jika nilainya positif, keuntungan max dan biaya min. Jika negatif, keuntungan min, biaya max. Rumus untuk mencari keuntungan yaitu sama dengan max dalam kurung D37 dibagi D40. Selanjutnya cari biaya. Karena di sini positif maka dia pakai min. Rumusnya min. Maka sama dengan min dalam kurung E37 dibagi E40. Maka hasilnya 0,094938577. Selanjutnya mencari keuntungan dari S3. Di sini kita pakai rumus max sama dengan F37 dibagi F40. Karena dia keuntungan. Sama halnya dengan S4. Selanjutnya kita pindah untuk mencari nilai positif, nilai negatif dari S1. Rumusnya itu min sama dengan min dalam kurun D37 dibagi D40. Karena rumusnya negatif keuntungan min, di sini kita memakai min karena dia keuntungan. Dan jika dia keuntungan itu rumusnya adalah min. Selanjutnya cari biaya dari S2. Karena dia
Karena dia biaya, maka kita menggunakan rumus pi. Begitupun seterusnya. Sekarang kita cari S3 dari nilai keuntungan. Rumusnya menggunakan sama dengan min dalam kurung F7 dibagi 40. Mengapa dia menggunakan rumus min? Karena dia itu kriterianya biaya. Nah, begitupun dengan S4. Sekarang kita pindah ke menentukan jarak antara setiap alternatif dengan matriks solusi ideal, positif dan negatif. Untuk mencari nilai dari K1 yaitu sama dengan square D dalam kurung D47 dikurang D37 dipangkat 2 ditambah dalam kurung E47 dikurang E37 dipangkat 2, begitupun seterusnya. Sini menggunakan tambah karena dia S positif, maka mendapatlah nilai 0,0587346. Supaya ketika kita meneraknya ke bawah, maka kita kasih tanda dolar supaya tidak tergeser kalau kita drag ke bawah. Selanjutnya kita mencari S negatif dari K1. Rumusnya yaitu S sama dengan S square D dalam kurung D37 dikurang, karena dia untuk mencari nilai positif maka kita kurang, dikurang D48 dipangkat 2 kan, begitupun seterusnya. Sehingga mendapatkan hasil 0,2921543332. Selanjutnya kita drag saja. Selanjutnya kita beralih ke menghitung kedekatan alternatif dan mengurutkan urutan referensi. Sini untuk mencari nilai referensi dari K1 yaitu alternatifnya Archimedes. Rumusnya itu sama dengan H51 dibagi dalam kurung H51 ditambah E51, maka mendapatkan hasil 0,8341837733. Selanjutnya untuk mencari ranking, rumusnya itu sama dengan rank dalam kurung E58 dibagi E58 dibagi E61, maka mendapatkan rankingnya itu Ardiles ranking 1, Ando ranking 2, Naik ranking 3, dan Carville ranking 4. Di sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa Ardiles adalah kriteria yang baik untuk kita pilih karena dia mendapatkan ranking 1. Mungkin sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.